Kita telah sampai pada halaman ke-40, yaitu pada qaulul muallif al-qism ats-tsalits tuhsyaru baqiyatun nari, yakni an-naru tasukuhum sawqan ala arjulihim ila akhirih. Dan kemarin kita udah sampai pada poin ini. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Baik, para mahasiswa-mahasiswi, a'azanillahu wa iyyakum. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, muallif mengatakan lakin dzakara lana ini ya pada paragraf yang ini, lakin dzakara lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mawqifan min mawaqifi hadzal hasyr wa anna akhira man yuhsyaru ra'iyani yar'ayani al-ghanama min qabilati Muzainah wa annahum yamurruna ala madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yajidunaha khaliyatan tamaman minan nasi wa laysa fiha illa as-siba' wat tuyur fa yata'ajjabani fa idza bihim yukhirrani ala wujuhihima fayamutani. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat la yaghshaha illa al-awafi yuridu awafi as-sibai wat-tayri wa akhiru man yuhsharu ra'iyani min Muzainah yuridanil madinata yan'iqani bighanamihima fayajidaniha wahsha hatta idza balagha thaniyatal wada'i kharra ala wujuhihima. Muallif hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita salah satu keadaan pada hari dikumpulkannya manusia, bahwa yang terakhir kali dibangkitkan adalah 2 orang pengembala kambing dari kabilah Muzainah. Mereka melewati kota Rasulullah SAW dan mendapati kota itu benar-benar kosong dari manusia. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali binatang buas dan burung-burung. Ya, mereka berdua pun merasa takut hingga akhirnya mereka berdua tersungkur dengan wajah mereka ke tanah lalu wafat. Ya, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kota Madinah akan ditinggalkan dalam sebaik-baik kondisi. Tidak ada yang memasukinya kecuali binatang buas yang makan rumput, ya, dan burung-burung juga ada di situ. Ya, dan yang terakhir kali dibangkitkan adalah 2 orang pengembala dari kabilah Muzainah yang mereka berdua menuju Madinah. Mereka menggiring kambingnya lalu mendapati kota itu dalam keadaan kosong. Hingga ketika mereka sampai di
suatu tempat yang namanya Thaniyatul Wada, ya mereka berdua pun ya jatuh ya dan wafat di tempat tersebut. Kemudian saya mengatakan, ya Abdullahi, kaifa turidu an tuhsyar? Aturidu an tuhsyar jariyan amaman nari khaifan hal'an min kathrati dhunubika wa ma'asika am turidu an tuhsyar aminan rakiban ala ba'irin mutma'innan rajian liqa'a rabbik tabaraka wa ta'ala. Idzan fa'aqim al-laila waqra' al-Qur'an wa akthir min dzikrillahi wa hafidh ala as-salawati wa tasaddaq mastata'ta wa ghudda basaraka wabta'id 'anil muharramati wa birra wasil arhamaka wa ati' rabbaka tabaraka wa ta'ala wa kun da'iman ala dzikrillahi lailan nahara. حينما ستحشر إن شاء الله آمنا مطمئنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وبرحمتك يا أرحم الراحمين. Lalu muallif mengatakan, wahai hamba Allah, bagaimana engkau bangkitkan? Bagaimana engkau ingin dibangkitkan? Apakah engkau ingin dibangkitkan dalam keadaan berlari di depan api neraka atau di depan api, ya, ketakutan karena banyaknya dosa dan maksiat yang telah engkau lakukan, ataukah engkau ingin dibangkitkan dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan mengendarai onta dengan penuh ketenangan dan berharap dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Ini adalah pertanyaan dari muallif hafizahullahu Ta'ala. Maka muallif mengatakan, jika demikian, maka ya, jika Anda ingin ya seperti itu, ya, dibangkitkan dalam keadaan aman dan mendapatkan ampunan dari Allah, maka kata beliau, bangunlah di malam hari untuk sholat malam. Bacalah Al-Quran, perbanyaklah zikir kepada Allah, ya, jagalah sholat-sholat engkau, bersedekahlah semampu yang engkau semampu engkau, gitu ya, bersedekahlah semampu engkau, tundukkanlah pandanganmu, jauhilah perkara-perkara yang haram dan berbuat baiklah, ya, dan teruslah menyambung tali silaturahim, kemudian taatlah kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan senantiasalah berzikir kepada Allah di waktu siang maupun malam hari, hingga kata beliau engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan aman dan tenang. Lalu muallif hafizahullah Ta'ala mendoakan untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita semua dalam keadaan aman dan tenang. Lalu selanjutnya pada halaman ke-41, muallif mengatakan, qala al-musannif ghafarallahu lahu, atau syekh yang mensyarah, ya, al-imanu bi fitnatil qabri yatadammanu amrayni. Al-amrul awwal al-imanu bi su'ali al-malakaini. Al-amru tsani al-imanu bi na'imil qabri wa adabihi. Nas'alullaha an yuna'imana wa iyyakum ya Rabb, ya man turidu an tatana'am fi qabrika alaika bi kathrati ta'ati
وصيام النهار وقيام الليل. ما معنى فتنة القبر؟ يعني امتحان القبر، أي أنك ستخ ستخ ستختبر في القبر. الملكان سيسألانك سيسألانك في القبر ثلاثة أسئلة. Muallif atau Syekh mengatakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, bahwasannya al-iman ya bi fitnatil qabri yatadumman amrayni. Bahwasannya iman kepada fitnah kubur mencakup dua perkara. Yang perkara pertama adalah iman kepada pertanyaan dua malaikat. Perkara yang kedua adalah iman kepada nikmat dan azab kubur atau azab kubur. Dan lagi-lagi di sini mu'alif atau syekh mendoakan untuk kebaikan bagi kita semua. Lalu syekh bertanya, ma makna fitnati al-qabr? Apa makna dari fitnah kubur? Ya, artinya adalah fitnah kubur maknanya adalah ujian di dalam kubur, yaitu kita akan diuji di dalam kubur. Kedua malaikat akan menanyakan kepada kita di dalam kubur dengan tiga pertanyaan. Ya, itu adalah maksud daripada fitnah al-qabri, yaitu kita akan diuji dan ditanya oleh dua malaikat di dalam kubur nanti. Baik, as-su'alul awal, kata Syekh, man rabbuk? As-su'alul tsani, ma dinuk? As-su'alul tsalits, man nabiyuk? Wa hinaha, apa ini? وحينها الحفظ لا يجدي، وإنما الذي ينفعك هو التثبيت الإلهي الرباني لك. فإن كنت في الدنيا مؤمنا مسرعا إلى الله إلى الصلاة مسرعا إلى طاعة الله ثبتك الله تبارك وتعالى وقلت ربي الله وديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت تصلي وتخلط في المعاصي والذنوب ومت قبل أن تتوب فإنك حينئذ تقول ها لا أدري تجد نفسك مرتجفا لا تستطيع أن تجيب. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. من الذي سيثبت أيها الأحباب؟ الله جل وعلا بين لنا في القرآن الكريم أن الذي يثبته الله هو المؤمن القوي الإيمان الراسخ العقيدة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Syekh mengatakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita adalah yang pertama, man rabbuk. Yang kedua, ya, apa agamamu, ya, madinuk. Dan yang ketiga adalah siapa nabimu. Kemudian Syekh mengatakan wahinaha al-hifdu la yajdi.
menghafal daripada pertanyaan maupun jawaban ini, kata Syekh, maka hal tersebut tidak akan berguna jika hanya menghafalnya saja. Ya, saya mengatakan yang bermanfaat adalah keteguhan yang ditanamkan atau yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya, kepada Anda. Jika kata saya, jika engkau di dunia adalah seorang mukmin yang selalu bersegera di dalam melaksanakan sholat, selalu bersegera dalam ketaatan kepada Allah, maka kata Syekh, Anda akan bisa menjawab dari 3 pertanyaan tersebut. Ya, engkau akan menjawab Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya saya mengatakan, jika engkau sholat tetapi masih terjerumus di dalam kemaksiatan dan dosa dan tidak segera bertaubat, saya mengatakan maka saat itu engkau akan berkata, ha ha ha, tidak tahu, ya, jika kita, ya, melaksanakan sholat tapi masih terjerumus dalam maksiat dan dosa, maka seseorang tidak akan mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kemudian saya mengatakan setelah itu kita akan berada dalam ujian yang di mana kita tidak mampu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Lalu Syekh mendoakan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita agar bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita di alam kubur tersebut. Kemudian saya mengatakan, siapakah yang akan meneguhkan kita, wahai kekasih Allah? Maka Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala ialah yang akan meneguhkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang akan meneguhkan kita semua, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diteguhkan oleh Allah? Yaitu seorang mukmin yang kuat keimanannya, yang kokoh keyakinannya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, yusabbitullahu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa atau berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lalu kita lanjut. Pertanyaan, idan kaifa tuqawi imanaka. Di sini ada pertanyaan Syekh, kaifa tuqawi imanaka bil muhafadhati ala sholati wa kathrati ta'ati wa muraqabatillahi jalla wa ala wal khawfi minallahi tabaraka wa ta'ala wa an tasiru ala tariqillahi kama amarallahu jalla wa ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam hinaha satakunu ala siratin mustaqimin ويوفقك الله تبارك وتعالى. وأكثر أخي الكريم من هذا الدعاء، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، فإن الله عظيم رحيم كريم
sayastajibu laka wa yuthabbituka inda su'ali al-malakain. Di sini saya mengatakan siapakah yang dapat menguatkan hatimu, ya, idan kaifa, salah ya, idan kaifa tuqawi imanaka, bagaimana engkau bisa menguatkan keimananmu, kata Syekh, bil muhafadzati ala sholati wa kathrati at-ta'ati, dan seterusnya, yaitu dengan kita yang menjaga sholat kita, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, merasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam syariat kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam agama ini. Maka jika kita seperti itu, ya niscaya kita akan bisa memperkuat keimanan kita, dan kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita semua. Dan seterusnya di sini Syekh menyuruh kita untuk memperbanyak doa, yaitu dengan lafaz Allahumma tsabbitna inda su'alil malakaini, Allahumma tsabbitna inda su'ali al malakaini. Ya Allah, kuatkanlah ya kami ketika kami ditanya oleh kedua malaikat, ya. Ini adalah doa yang hendaknya kita perbanyak dalam sholat kita, dalam keseharian kita, yaitu ya Allah, teguhkanlah kami saat ditanya oleh dua malaikat. Ya, bisa dengan berbahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, as-su'alu ma syaklu hadaini al-malakaini wa ma manzuruhuma. Manzuruhuma mar'abun mukhifun jiddan. Fahuma malakani kabirani syadidani wa launuhuma azraq wa aswad. Wa dalilu dhalika ayyuhal ahbab al-kiram ma rawahu at-Tirmidzi wa sahhahu al-Albani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qubira al-mayyitu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakiru fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina thumma yunawwaru lahu fihi. Di sini Syekh ya bertanya lagi, masyaklu hadaini al-malakaini wa ma manzuruhuma. Syekh hafizahullah taala bertanya bagaimana bentuk kedua malaikat ini dan bagaimana rupa mereka berdua. Maka jawabannya adalah rupa daripada malaikat ini, kedua malaikat ini, ya mereka sangat menyeramkan. Mereka berdua sangat menakutkan sekali, ya. Keduanya adalah malaikat yang besar dan mereka berdua sangat kuat. Mereka berdua, ada satunya berwarna biru dan satunya berwarna hitam, ya. Dan perkataan ini dikuatkan atau sebagaimana yang diriwayatkan oleh dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mayit telah dikuburkan maka datanglah kepada
orang yang mati itu dua malaikat yang hitam dan biru. Ya, salah satunya uh, disebutkan ya, salah satunya namanya adalah Mungkar dan yang satunya lagi namanya Nakir. Ya, keduanya bertanya ya kepada si mayit atau kepada orang yang meninggal tersebut yang telah dikubur. Apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini? Maksudnya orang ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ditanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengatakan jika orang yang meninggal tersebut menjawab seperti uh, yang dia ketahui, misalnya dia menjawab bahwa Nabi itu atau Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, maka kedua malaikat tadi berkata kepada uh, orang yang di alam kubur tersebut, ya, kedua malaikat itu mengatakan, kami sudah tahu bahwa engkau berkata demikian. Lalu orang tersebut dilapangkan kuburnya seluas atau diluaskan dan dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta, ya, 70 kali 70 hasta. Kemudian kuburannya pun diberi diterangin, ya, diterangin orang tersebut di dalam kuburnya. Oleh sebab itu, ya, Syekh mengatakan maka hendaknya kita senantiasa uh, uh, meminta kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia agar kita diberi keteguhan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kedua malaikat ini. Kemudian selanjutnya pada halaman 42, walakin hinama tasaffahat ahadithul qabr wa su'alul malakaini wa nahwu dhalika wajadta annal mu'mina bifadlillahi tabaraka wa ta'ala yahduthu lahu fil qabri tis'ata asya tubashiruhu wa tukarrimuhu wa tunaimuhu. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, ya, bahwasannya ketika kuburan, ya, seseorang itu dilapangkan, ya, kemudian ketika kedua malaikat bertanya dan seterusnya, maka kata Syekh, kita akan mendapati bahwasannya seorang mukmin yang jika ditanya oleh kedua malaikat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terjadi 7 hal kepada mukmin tersebut yang di mana 7 hal ini adalah tanda akan dia diberi kabar gembira, dia diberi kemuliaan, dan dia diberi kenikmatan yang begitu banyak, ya, jika seorang mukmin yang ditanya di alam kubur nanti. Apa 7 hal tersebut? awalu amrin amrin yura maq'aduhu minan nari wa yuqalu hadha maq'aduka minan nari qad abdalaka bihi maq'adan minal jannah thumma yura maq'aduhu minal jannah
فيزداد نعيما وفرحا على أنه نجا من هذا المقعد من النار. الأمر الثاني يفرش له قبره كله من الجنة. الأمر الثالث يفتح له باب إلى الجنة. الأمر الرابع يلبس من حلل الجنة ومن حل الجنة. الأمر الخامس يأتيه من روح الجنة وطيبها وهو في القبر. الأمر السادس يفتح له في الجنة مد البصر. الأمر السابع يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. الأمر الثامن ينور له في قبره. الأمر التاسع يقول له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. Taib. Jika seorang mukmin yang ditanya oleh dua malaikat di dalam kuburnya, maka dia akan ada 7 kenikmatan yang akan didapatkan, yaitu yang pertama kali yang kenikmatan yang didapatkan adalah dia akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu di neraka yang telah Allah gantikan dengan tempatmu di surga. Kemudian diperlihatkan tempatnya di surga, maka bertambahlah nikmat dan kebahagiaannya karena telah selamat dari tempat di neraka. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah kubur seorang mukmin tersebut ya akan dialasi sepenuhnya ya dari kenikmatan surga, akan diberi kenikmatan surga. Kemudian yang ketiga adalah yuftahu lahu babun ilal jannah. Dia dibukakan baginya pintu menuju surga. Kemudian selanjutnya adalah yulbasu min halal jannah atau hil jannah. Ia akan dikenakan pakaian dari surga, ya. Kemudian yang kelima akan merasakan angin dan aroma surga meskipun ia masih di dalam alam kubur. Selanjutnya keenam, pandangannya akan dibuka sejauh mata memandang ke arah surga. Yang ketujuh, berarti ada 9 ya, bukan 7 ya. Ada 9. Yang ketujuh adalah kuburnya akan dilapangkan sejauh 70 hasta kali 70 hasta. Ya, 70 hasta kali 2 gitu ya. 70 hasta kali 70 hasta. Ya, kemudian yang kedelapan, kuburnya akan diterangi cahaya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, dikatakan kepadanya, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Yang pengantin itu tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Ya. Ini adalah poin yang berikutnya. Selanjutnya adalah mahiyal adillah ala madzakarna. Ya, hadisnya atau dalilnya adalah kita baca aja, tidak perlu kita terjemahkannya untuk mempercepat. Awalan al-haditsul ladzi rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Imam Ahmad wa sahahu al-Albani 'an al-Barra' bin Azim radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar fa intahayna ila al-qabri wa lamma yulhad ba'd fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna حوله كأنما على رؤوسنا الطير
وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقول له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقالان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد البصر. إذن هذه الأدلة على أن قبره من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويلبس من حلل الجنة ويأتيه من روح الجنة وطيبها ويفتح له مد البصر. هذه 5. الدليل على أنه يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة ما رواه الإمامان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. إذن هذا دليل على أنه يرى المقعدين معا فرحا على أنه نجاه الله عز وجل من النار. Selanjutnya, mad dalilu ala annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70 wa yunawwaru lahu fihi wa yuqalu lahu nam kanaumatil urus. الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Ini semua adalah dalil-dalil tentang apa yang telah kita sampaikan di atas. وهذا يدل على أن الميت في قبره كان مؤمنا صالحا ينام نومة هادئة حتى لا يشعر بطول مدة البروح ولا يستيقظ إلا يوم القيامة وهو نائم في نعيم وروح وروحاني
وروح وروحين نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها وأن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة أما الكافر والعاصي والعياذ بالله فيشيء نعوذ بالله من ذلك. Intinya adalah orang mukmin akan diberi kenikmatan yang begitu banyak, sedangkan orang kafir di alam kuburnya nanti dia akan tersiksa dan dia akan diberi apa namanya azab yang begitu dahsyat dan seterusnya. Mungkin ini terakhir ya, belum ya. Baik, kita lanjut, kita lompat aja. Wa amal adillatu ala na'imil qabri wa adabihi minal Qur'anil Karim. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim terkait dengan nikmat dalam kubur dan azab dalam kubur. Baik, amma minas sunnah kita baca aja ya ayatnya. Mulai dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Faqulu ta'ala al yawma tujzauna adzabal hun وقوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Jahannam waliyadu billah. Amma minas sunnah, dalil dari sunnah, fama rawahul Bukhari wa Muslim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u wa yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. فلولا أن القبر عذابه حق ما تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من عذاب القبر ونعيمه. Kata Syekh, seandainya azab kubur itu ya tidaklah benar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berdoa seperti doa beliau. Kemudian selanjutnya, sebentar, ini halaman 44. Masih banyakkah di bawahnya? Oh, dikit lagi. Tab, kita lanjut lagi. Mulai dari sini. Mana tadi? Syekh mengatakan adzunubul lati tusabbibul qabra nadhkuru minha al-kufru wasyirku billahi jalla wa ala wa dalilu dhalika hadithu al-Barra ibn Azim alladhi marra ma'ana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul fihi wa amal kafiru fayuqalu la daraita wa la nalaita thumma yuqalu iftahu lahu baban ila an-nar wa afrishu lahu minan nar wal iyadu billah. Syekh Hafizahullah mengatakan dosa-dosa yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur diantaranya adalah dosa kufur, ya, kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang telah beliau sebutkan. Kemudian selanjutnya adalah
Wa minha al-ghibatu wan namimah wa adamul istitar minal baul. Ya, dosa yang mendatangkan, yang menyebabkan seseorang diadab dalam kubur adalah selalu menggibah, namimah, ya. Kemudian dia tidak menjaga dirinya dari air kencing. Dalilnya sebagaimana yang beliau sebutkan. Kemudian di antara penyebab seseorang diadab dalam kubur adalah as-sariqah minal walimah al-ammah atau as-sariqah minal mal al-am wa huwa ma yusama bi al-ghulul, yaitu orang yang mencuri daripada harta rampasan perang, yang dan juga orang-orang yang mencuri harta masyarakat, harta negara secara umum, ya orang-orang yang korupsi-korupsi itu, ya dengan izin Allah akan mendapatkan azab dalam kubur, ya, dan yang dinamakan dengan gulul, ini gulul, ya, dalilnya sebagaimana yang beliau sebutkan. Kemudian kita tidak akan baca lama-lama. Kemudian selanjutnya wasyahidu. Saya mengatakan wasyahidu min hadzal hadits anna hadza rajulun kana yamshi falamma takabbara wa ta'ala wa tafakhara khasafa Allahu azza wa jalla bihi fahuwa yatajaljalu fi al-ardi wa yu'adzabu biha ila yaumil qiyamati fa hadza dalilu ala adabil qabri. Jadi hadis yang telah disebutkan oleh Syekh di atas tentang orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang mencuri, ya, harta rampasan secara umum atau mencuri uang negara. uh, Lalu beliau mengatakan wasyahidu min hadzal hadis, ya, setelah beliau menyebutkan hadis-hadisnya tentang orang-orang yang mencuri tadi, lalu Syekh mengatakan adapun syahid ataupun poin penting dari hadis yang beliau sebutkan adalah bahwa ada orang-orang yang berjalan dengan penuh kesombongan, kata beliau. Dia berbangga diri, ya, dalam keadaan angkuh, dia berjalan dalam keadaan angkuh, kata beliau. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membenamkan orang ini ke dalam bumi. Ia terus terbenam dan disiksa dengannya hingga hari kiamat. Dan ini adalah dalil tentang adanya azab kubur. Ya, ini adalah dalil tentang adanya azab kubur. Wa min dzalika aidan ma rawahu Imam Ahmad wa sahahahu al-Albani anna Sa'ad bin al-Atwan radhiyallahu anhu mata akhuhu wa taraka 300 dirham wa taraka iyalan faqala Sa'ad fa'aradtu an unfiqaha ala iyalihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna akhaka muhtabisu bidainihi faqultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'at huma imra'ah wa laysat laha bayyinah qala fa'atiha fa innaha muhiqqah. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya mana tadi, termasuk ya dalil, ya, yang menyebutkan tentang adab kubur
adalah dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani bahwasanya Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu uh, wafat ya dan meninggalkan saudara-saudara dan meninggalkan keluarganya. Setelah masa iddah mereka selesai, saat meninggalkan beberapa anak. Maka perawi ya memberikan nafkah hartanya atau menafkahkan hartanya untuk anak-anak si yang meninggal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya saudaramu tertahan karena utang, ya Kak, yang meninggal tadi memiliki utang. Lalu si perawi mengatakan, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah membantu melunasi semua utang yang meninggal kecuali utangnya 2 dinar milik seorang wanita ya yang ada wanita yang mengklaim bahwasanya si yang meninggal ini memiliki utang kepadanya dan belum dibayarkan atau belum dibantu oleh si perawi untuk melunasi utang tersebut. Dan si perawi mengatakan, aku tidak memberikan uang dinar itu karena dia tidak memiliki saksi, tidak memiliki bukti akan adanya utang si yang meninggal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kepadanya karena dia atau perempuan itu benar. Dia mengucapkan ucapan yang benar bahwasanya dia atau dia diutangi oleh si yang meninggal. Kemudian saya mengatakan wasyahidu min hadzal hadits anna hadza rajulun kana yamshi falamma bukan ya di bawah ini ya Pak. Fasyahidu min hadzal hadithi qauluhu inna akhaka muhtasibun bidainihi faqdi anhu ay murtahinun wa mu'adzabun bihadzal daini wa mahbusun an dukhulil jannah minad daini wal iyadu billah. Jadi intinya daripada hadis yang telah disebutkan oleh Syekh adalah ucapan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang bahwasanya yang meninggal itu diadab, ditahan dan diadab di dalam kubur karena masih memiliki utang tersebut, sehingga dia diadab. Dan kita harus berhati-hati dari yang namanya utang. Hendaknya kita berusaha untuk membayar utang kita jika kita telah mampu atau memiliki uang ya. Jangan ditunda-tunda. Kemudian walidzalika ya ikhwani la tastadinu illa lidarurah. Jangan kita berutang kecuali dalam keadaan darurat. Wa iyyaka an tatamakkan min sadadid daini. Ya kita harus berhati-hati dari menumpuk-numpukkan utang. Wala tusaddidu qad yukhtifuka al-maut bautatan. Ya bisa jadi kematian akan tiba pada diri kita dengan tiba-tiba tanpa kita persiapan dan lain-lain. Wa yata'akhkharu abna'uka anis saddadi iddata ayyam, sehingga nanti anak-anak kita ya ketika mereka terlambat membayar utang kita ya fatudilu mahbusan fi kubrika bidainika, maka kita akan ditahan ya akibat daripada utang yang belum terbayarkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min marhunah fi qabrihi bidainihi hatta yaqdi anhu. Jadi seorang mukmin itu akan ditahan di dalam kuburnya sampai dia
sampai utangnya dibayarkan, dilunaskan semua. Wa minadz-dzunubi allati yu'adzabu sahibuhu fil qabri al-kadzib, ya, di antara sebab seseorang diadab di dalam kubur adalah berkata dusta. Insyaallah sudah dipahami. Kemudian selanjutnya wa minal umuri allati yu'adzabun nasu biha fil qabri az-zina wal iyadu billah. Demikian juga zina adalah termasuk dosa yang menyebabkan seseorang itu diadab di dalam kuburnya. Dan dalilnya telah disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian hunaka umurun tunjika min adzabil kubur. Di sana ada beberapa hal yang yang dapat menyelamatkan kita dari adab kubur. Wa min hadhil umur al-aqidah wal iman ar-rasikh, yaitu kita harus memiliki akidah dan keimanan yang bersih, yang suci. Yunjika an adabil kubur, ini yang akan menyelamatkan kita dari yang namanya adab kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan seterusnya. Wa minal umuri allati tathbutul insan tuthabbitul insana wa tunjihi min adzabil qabri al istiqamah ala syar'illahi wa ta'atihi. Di antara hal yang dapat menyelamatkan kita dari adab kubur, kata Syekh, kita beristiqomah konsisten dalam menjalankan syariat Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan di sini. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu ala hadzal iman wal aqidah tatanazzalu alaihimul malaikah inda qabdi arwahihim alla takhafu mimma amamakum wala tahzanu mimma khalfakum wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan tentang bahwasanya keistiqomahan seseorang di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sampai ia diwafatkan, maka dia akan diselamatkan dari azab kubur. Kemudian wa minal asya'i allati tuthabitu fil qabri wa tunji min adabihi aidan ma rawahu at-Tabrani fil Awsat wa Ibnu Hibban wa sahahahu al-Albani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi fa innahu yasma'u khiffafa ni'alihim hina yuwalluna mudbirin fa in kana mu'minan kanat as-salatu 'inda ra'sihi wa kana siyamu 'an yaminihi wa kana az-zakatu an shimalihi wa kana fi'lul khairati min as-sadaqati was-silati wal ma'rufi wal ihsani ila an-nasi 'inda rijlaihi fayu'ta min qabli ra'sihi fataqulu as-salah ma qabli madkhal thumma yu'ti an yaminihi fayaqul as-siyam ma qabli madkhal, dan seterusnya. Ini adalah amalan-amalan yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur, yaitu berbanyak kebaikan, banyak sedekah, ya, banyak berbuat baik, selalu menyambung tali silaturahim, dan seterusnya. Ini semua adalah hal-hal yang akan menyelamatkan seseorang atau kita semua dari azab kubur. Allahu a'lam bishawab. Selesai kita dari pembahasan atau daurah atau muhadharah ke-21.
dan semoga ini bisa memberikan pemahaman dan wawasan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, itu adalah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita terjemahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memudahkan untuk melanjutkan materi ini pada pekan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.